Halo kaum rebahan, Ogenki desu ka, wadidaw, prot. Gimana kabarnya? Film kali ini masih datang dari Korea yang berjudul Huayi a Monster Boy. Sebuah film yang menceritakan tentang seorang anak yang diasuh oleh 5 orang penjahat bengis kelas kakap, di mana anak ini nantinya akan dijadikan sebagai penerus mereka sebagai pembunuh yang sangat brutal dan juga bengis. Dan tanpa bermukadimah terlalu panjang, langsung saja siapkan gorengan dan ngumbenya. Posisikan rebahan kalian sepewe mungkin. Dan ini dia, Huayi a Monster Boy. Film dibuka dengan kegaduhan di sebuah kereta api, di mana ada seorang pria yang sedang dikepung oleh polisi karena mencoba menyandra seorang penjual asongan di kereta tersebut. Dengan liciknya, pria itu menggunakannya sebagai tameng untuk bisa keluar dari kereta dan menembak seorang polisi. Namun begitu turun dari kereta api, ternyata ada seorang polisi lagi yang berhasil memojokkannya. Karena sang penculik itu tidak lagi mempunyai peluru di pistolnya, ia pun melepaskan si pria asongan tersebut. Tapi begitu bebas, ternyata pria asongan itu adalah rekannya sendiri. Beralih di sebuah rumah di tempat yang antah berantah dengan 5 orang pria yang sedang membawa pot bonsai, di mana kelima orang pria ini adalah komplotan dari si penculik dan si pria asongan tadi. Ada Suktai, pria terbengis di kelompok ini, Kitai, pria terculun, Dungbum, si pria asongan, Bumsu, si penculik tadi, Jinsung, pria yang penyabar, dan satu wanita yang bernama Yungju, saudara mereka yang sedang mengalami gangguan jiwa. Dan mereka berlima disebut Goblin, penjahat paling dicari saat itu. 잘 살아 있는 거 알면은 돈 이걸로 마무리하죠. 이제 리스크가 너무 커. 거의 막 갔어. Namun pada hari itu setelah melakukan aksinya, terjadi sedikit perdebatan di antara mereka, di mana ada seorang anak yang mereka bawa di dalam pot bonsai yang masih hidup dan hendak dihabisi oleh Bumsu, tiba-tiba dilarang oleh Suktai. Belum jelas anak siapakah yang mereka bawa ini, namun yang pasti Suktai meminta mereka untuk merawatnya sebagai anak sendiri. Bertahun-tahun kemudian, kelompok Goblin kembali melakukan kejahatan besar dengan merampok seorang anggota dewan yang saat itu sedang pijet. Naasnya, saat Suktai meminta si anggota dewan untuk membuka brankasnya, ia malah menipu mereka dengan membunyikan alarm, yang akhirnya membuat nyawanya harus melayang. 들키면 재미없는 거야. 나 거짓말 안 해. Namun saat mereka semua hendak meninggalkan TKP, Suktai sendiri yang hendak menghabisi saksi mata di tempat itu, yaitu si tukang pijet, ternyata malah melepaskannya begitu saja. Alasannya karena si tukang pijet diketahui buta, jadi menurut Suktai tidak perlu sampai membunuhnya. 경찰이 오면 명심해. Dan sesaat kemudian ketika polisi sudah datang ke sana, kelompok Goblin pun langsung melarikan diri secepat mungkin, dibantu oleh seorang anak dengan mengelabui polisi yang seakan-akan kelompok Goblin kabur ke arahnya, padahal ke arah yang lain. Dan anak ini bernama Huayi. Dia adalah anak kecil yang waktu lalu di dalam pot yang kini mereka rawat sebagai anak sendiri. Setelah berhasil mengelabui polisi, Huayi yang hendak pulang tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang bernama Sokyung yang sedang memperbaiki sepedanya. Huayi yang kasihan melihat Kyung pun mencoba membantunya sedikit. Namun setelah itu Huayi langsung buru-buru pergi meninggalkan Kyung tanpa sepatah kata pun, karena sepertinya para kelompok Goblin melarangnya untuk berinteraksi dengan orang lain. Setelah sampai di rumah, Huayi yang hendak masuk pun tiba-tiba terdiam sejenak di depan pintu, terlihat sangat ketakutan. Ternyata Huayi melihat ada sesuatu yang sedang menggeram di sebalik kolong rumah, yang entah apa sebenarnya makhluk itu.
Tanpa memperdulikannya, Huayi menyapa semua anggota goblin yang saat itu ia panggil ayah setiap harinya. Dimana walaupun masih baru puber, nyatanya dengan sadar, Huayi mengetahui kalau kelima orang ayahnya adalah penjahat kelas kakap. Bahkan dengan sadarnya dan tanpa paksaan, Huayi juga mengikuti jejak mereka sebagai penjahat. Dimana setiap harinya Huayi dilatih untuk bisa menggunakan senapan agar bisa menjadi kelas kakap seperti mereka. Keesokan harinya, Huayi yang sedang luang memutuskan pergi ke sebuah sekolah untuk melihat Sokyung. Yang sepertinya Huayi sendiri menyukai Sokyung sejak pertemuan pertama mereka. Bahkan saking fokusnya mata Huayi kepada Sokyung, ia tidak sadar sudah berada di tengah jalan dan hampir tertabrak truk. Setelah kejadian itu, akhirnya Sokyung dan Huayi pun ngobrol berdua di pinggir jalan sembari Sokyung melihat hasil karya seni Huayi, yakni lukisan. Karena rupa-rupanya Huayi sendiri selain jago menembak, ia ternyata juga jago melukis. Dan saat sedang asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba Sokyung melihat ada seorang pria mesum yang baru saja keluar dari hotel dengan dua orang wanita. Yang ternyata pria itu adalah Kitai, salah satu ayah Huayi. 저 아저씨 완전 대박. 아유 이거 Malu dengan Sokyung setelah melihat ayahnya mabuk, ia pun segera mengantarkan Kitai untuk pulang ke rumah dengan Huayi yang mengendarai mobil. Namun sialnya saat di tengah jalan malah tiba-tiba ada razia dadakan yang tentu saja mereka tidak bisa menghindar. Tidak ingin tertangkap, Huayi pun menginjak pedal gasnya sedalam mungkin agar bisa kabur dari polisi. Dan berkat skill mengemudi yang selama ini diajarkan oleh Kitai, Huayi pun bisa mengecoh para polisi dan kabur dari mereka. 그래 해보자 이거 제일 속도를 줄여. Beralih di kantor kepolisian yang saat itu sedang menginterogasi si tukang pijet yang dibebaskan oleh Suktai. Para detektif membawanya ke sana untuk dimintai keterangan siapa kira-kira pelaku yang waktu itu membebaskannya. Namun usaha mereka sia-sia karena si tukang pijet mengaku tidak bisa melihat alias buta. Namun saat para detektif sudah putus asa, tiba-tiba ada seorang detektif yang bernama Sungmin ingin menjajal untuk menginterogasi si tukang pijet. Di mana desas-desusnya Sungmin adalah detektif yang sangat hebat yang dimiliki oleh kepolisian. Dan benar saja dengan cara yang agak berbeda, Sungmin pun bisa mengetahui kalau si tukang pijet tidaklah benar-benar buta dan bisa melihat walau sedikit. 아무것도 말하지 말래요? Dan karena si tukang pijat tidak ingin dijadikan umpan oleh Sungmin untuk menangkap Kitai dan kawan-kawan, ia pun memberitahukan apa dan siapa yang ia lihat saat kasus pembunuhan waktu itu. 향나무 냄새가 났어요. 8년 정도 웃었어요. 향기요? Namun ketika si tukang pijat mulai berbicara, ternyata kabar itu langsung sampai kepada Kitai dan kawan-kawan. Semua itu bisa mereka ketahui karena ternyata salah satu detektif di kantor kepolisian adalah mata-mata mereka, yakni Detektif Cha. Tanpa pikir panjang karena tim Goblin sudah terancam, mereka pun segera mengambil tindakan pasti dengan mencoba membunuh si tukang pijet setelah keluar dari kantor kepolisian dengan Huayi sebagai eksekutornya. Namun begitu si tukang pijet keluar, Huayi yang sudah siap dengan snipernya tiba-tiba saja keringet dingin dan pandangannya pun teralihkan. Yang ternyata saat hendak menembak si tukang pijet, Huayi melihat sesuatu yang selama ini membuatnya takut, yakni monster yang sejak kecil selalu ia lihat. Karena gagal mengeksekusi si tukang pijet untuk tugas pertamanya sebagai seorang pembunuh, Kitai pun sangat murka kepada Huayi. Huayi yang tidak ingin dihukum oleh Kitai lantas memberitahukan kalau dia melihat monster saat hendak membidik tadi. Namun tentu alasan tidak masuk akal itu tidak bisa diterima begitu saja oleh Kitai. Karena ternyata memang sejak kecil Huayi selalu mengatakan melihat monster tersebut setiap kali ia diberi tugas untuk melakukan kejahatan. 그 괴물 아빠가 없애줄게. 그럼 다 없어지는 거야.
Keesokan harinya tim Goblin kembali mendapatkan tugas dari seorang kliennya untuk membunuh seorang pasangan lansia yang bernama Im Hyung Taek. Pasangan lansia itu hendak dieksekusi karena masalah politik dengan pejabat setempat, dikarenakan mereka tidak mau pergi dari tanahnya yang sudah digusur berkali-kali oleh pejabat setempat. Namun saat mendengar nama Im Hyung Taek, entah kenapa Kitai agak sedikit ragu untuk membunuhnya. 아마 그러면 안 돼. 그 주변 공사 때문에 인간들 때문에 하루 이자만 3억씩 가야 이 사람. Hingga keesokan harinya tim Goblin pun mulai beraksi untuk membunuh Im Hyung Taek di rumahnya. Huai yang diberi perintah untuk masuk rumah itu secara diam-diam pun dipantau oleh mereka dengan sepucuk sniper. Namun ketika hendak membuka pintu rumah, tiba-tiba ada mobil patroli polisi yang lewat dan melihat Huai di sana. Karena para polisi itu merasa keluarga Im Hyung Taek tidak punya seorang anak, mereka pun langsung menghampiri Huai yang saat itu masih kesulitan untuk membuka pintu. 기다려. 다녀왔습니다. Setelah berhasil masuk, Huai yang diam-diam menyisir seisi rumah tidak sengaja menemukan sebuah foto anak kecil yang terjatuh dari balik buku. Sambil melihat foto tersebut, tiba-tiba terdengar dering handphone dari balik lemari di sebuah ruangan. Dan ketika dibuka ternyata dering itu berasal dari istri Im Hyung Taek yang sedang bersembunyi sembari memberitahukan suaminya kalau ada orang yang masuk ke dalam rumah mereka. Namun ketika melihat wanita itu, Huai tampaknya tidak tega untuk membunuhnya dan pura-pura tidak tahu kalau di dalam lemari itu ada seseorang. Tidak berselang lama setelah menerima pesan dari istrinya, Im Hyung Taek bergegas pulang untuk menyelamatkannya. Namun begitu masuk, ia sudah ditunggu oleh Suk Tae dan langsung melumpuhkannya. Mendengar suaminya dihajar habis-habisan, istrinya pun langsung keluar dari balik lemari dan mencoba kabur dari sana. Bungsu yang mencoba mengejarnya pun harus pasrah kehilangan istri Im Hyung Taek karena tiba-tiba ada orang yang melintas di daerah tersebut. 근데 질리지도 않냐? 아줌마! 왜요? 정신 차리세요, 아줌마! Mengetahui kalau Huai lah yang membiarkan istri Im Hyung Taek kabur, Suk Tae langsung menyeretnya dan meminta Huai untuk menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai, yakni ia harus membunuh Im Hyung Taek dengan tangannya sendiri. Tentu karena Huai sendiri masih remaja, ia pun tidak sanggup untuk menghabisi nyawa seseorang. Namun karena Suk Tae terus memaksanya dengan penuh amarah, Huai pun tersulut dan akhirnya membunuh Im Hyung Taek dengan sangat brutal. 너 혹시 Dan kita beralih dengan seorang pria paruh baya yang bernama CEO Jin. Dia adalah pejabat berkuasa di Korea yang menyewa Suk Tae dan kawan-kawan untuk membunuh Im Hyung Taek. Dan karena istri Im Hyung Taek selamat yang kini berada di rumah sakit, CEO Jin pun menurunkan anak buahnya langsung untuk membunuh istri Im Hyung Taek. 너네 한번 다녀와야지 않겠어요? Sementara setelah pembunuhan tersebut, Huai memutuskan untuk kembali ke rumah Im Hyung Taek untuk mencari sesuatu. Karena ternyata saat ia menunjukkan foto yang ia temukan kepada Youngju, Youngju tanpa sengaja memberitahu kalau foto itu adalah foto dirinya saat ia masih kecil. Yang akhirnya diketahui kalau Huai sebenarnya adalah anak dari pasangan Im Hyung Taek. Dan ketika Huai masih syok dengan keadaan itu, tiba-tiba ia mendengar ada suara orang lain dari kamar sebelah. Yang ternyata ketika dicek, suara itu berasal dari istri Im Hyung Taek alias ibunya sendiri yang saat itu hendak bunuh diri. Beralih dengan detektif Sung Min yang saat itu sedang berkunjung di toko payung untuk mencari tahu pemilik payung yang ia temukan di rumah Im Hyung Taek. Yang pada saat malam pembunuhan ternyata Huai tidak sengaja meninggalkan payungnya di sana. Dan setelah mencari kesana kemari, Sung Min pun akhirnya mengetahui asal-usul dari payung itu, yakni dari kebun bonsai milik tim Goblin.
Tanpa pikir panjang, Sung Min langsung menuju rumah tim Goblin dan berpura-pura hendak membeli bonsai dari tempat mereka. 화이목이라고 제주도산 사철나무에 특이한 걸 찾는데 얼마나 해요 이런 거? Mengetahui kalau Huai sudah tahu asal-usulnya, tim Goblin pun mencarinya ke sana kemari karena Huai yang tiba-tiba menghilang. Namun saat Jin Sung baru saja menutup teleponnya, ternyata Huai sendiri sudah berada di ruangannya dan mendengar percakapan mereka. Dimana setelah benar-benar mengetahui kalau tim Goblin yang ia anggap ayah selama ini adalah orang-orang yang hendak membunuh keluarganya dan juga menculiknya, Huai pun tanpa segan langsung membunuh Jin Sung. 총안 내려놔! Sementara itu di rumah sakit ternyata anak buah CEO Jin sudah berada di sana berpura-pura sebagai pasien dan hendak membunuh istri Im Hyung Taek. Namun beruntung ternyata Huai sendiri berada di sana dan langsung menggagalkan pembunuhan tersebut. Pertarungan yang cukup sengit pun harus Huai hadapi seorang diri. Namun akhirnya ia berhasil menghabisi anak buah CEO Jin. Setelah berhasil membunuh anak buah CEO Jin, Huai kembali memburu tim Goblin untuk membalaskan dendam. Kini Huai datang kepada Bumsu dan langsung menyerangnya. Namun karena Bumsu adalah orang yang paling brutal di antara semua tim Goblin, Huai pun jadi kesulitan untuk membunuhnya. Bahkan Huai hampir saja tertangkap karena semua tim Goblin yang datang untuk menangkapnya. Setelah berhasil kabur, Huai meminta bantuan Sokyung untuk memindahkan ibunya ke rumah sakit lain agar tim Goblin dan semua orang yang mengincarnya tidak bisa menemukan ibunya. Setelah semuanya beres, Huai langsung menghubungi Suktai dan meminta mereka untuk segera datang ke sebuah tempat seperti pergudangan jika mereka ingin Huai kembali kepada mereka. Entah apa yang direncanakan Huai, yang jelas dengan tekad yang sangat kuat, monster yang selama ini selalu membuat Huai takut akhirnya ia bisa mengalahkannya. Karena monster tersebut sebenarnya adalah perwujudan dari rasa takutnya sendiri. Keesokan paginya, sesuai arahan Huai, tim Goblin langsung datang ke tempat yang sudah ditentukan di sebuah pergudangan. Namun begitu mereka masuk, ternyata yang ada di dalam gudang itu bukan Huai tapi anak buah CEO Jin. Rupa-rupanya Huai sengaja menjebak tim Goblin dan kelompok CEO Jin agar mereka saling membunuh tanpa harus mengotori tangannya sendiri. Dan 이걸 보낸 게 당신들이 아니라 이거죠. 일반적인 성향이 있으신 것 같은데. ya, Huai dengan snipernya ternyata sudah bersiap dari tempat lain dan menembak satu persatu orang yang ada di dalam gudang. Perkelahian dan adu tembak pun pecah di antara tim Goblin dan CEO Jin. Tanpa ada yang berusaha kabur, mereka saling adu tembak habis-habisan sampai hanya menyisakan Suktai dan juga Kitai yang saat itu mencoba menghentikannya. Namun sayang, kita yang sangat menyayangi Huai harus ikut tewas setelah terjatuh dari ketinggian. Setelah hanya tinggal seorang diri, Suktai lantas mendatangi ibu Huai yang saat itu sudah dipindahkan ke rumah sakit lain. Kedatangannya ke sana pun membuat ibu Huai mengetahui kalau Huai yang ada bersama mereka sebenarnya adalah anaknya yang mereka culik saat masih kecil. Dan di sini juga kita akan mengetahui kenapa Suktai sampai menculik Huai dan membesarkannya. Ternyata saat Suktai melihat Huai kecil, ia merasa sedang melihat dirinya sendiri kala itu. Dimana Suktai rupa-rupanya juga mengalami hal yang sama dengan Huai, yaitu selalu melihat monster sebelum jadi pembunuh, yang dimana monster yang Suktai lihat akhirnya menghilang setelah melukai Im Hyung Taek saat masih muda. Karena rupa-rupanya Im Hyung Taek dan juga Suktai adalah teman sejawat saat masih di panti asuhan. Namun saat itu Suktai cemburu dengan Im Hyung Taek karena berpacaran dengan wanita yang ia sukai di panti asuhan tersebut.
dan wanita itu adalah Yungju yang selama ini bersama tim Goblin. Dan karena tidak bisa lagi menahan gejolaknya, Suktae pun memutuskan untuk memperkaos Yungju hingga akhirnya Yungju mengalami depresi dan gangguan jiwa. 더러운 괴물이 더러워지니까 없어지더라고. Setelah membunuh ibu Huai, Suktae pun kembali ke rumah dan mendapati Yungju yang saat itu sedang mengepel darah di lantai. Ternyata saat tim Goblin tidak ada di rumah, detektif Sungmin mendatanginya karena ingin menguak asal-usul Huai dan menangkap tim Goblin. Namun karena Yungju tidak ingin Huai kenapa-napa, ia pun menghabisi detektif Sungmin dengan segenggam batu. Dan setelah Yungju membunuh Sungmin, ia pun berani membantah Suktae karena tidak ingin lagi diperbudak olehnya. Namun usahanya membantah Suktae sia-sia karena Suktae adalah seorang monster yang siap membunuh siapapun yang ia kehendaki. Dan ketika Suktae hendak membunuh Yungju, beruntungnya Huai tiba tepat waktu dan menggagalkannya. Bahkan detektif Sungmin yang dikira sudah mati, nyatanya masih hidup dan ikut mengacungkan pistolnya. Tapi sayang, saat Huai menembak Suktae, Sungmin akhirnya tewas karena ia yang menembak Huai dan langsung dibalas oleh Suktae. 지금 누굴 쏘는 거야? Ya, ternyata walaupun Suktae seorang monster, nyatanya ia bersungguh-sungguh dalam membesarkan Huai dan benar-benar menganggap Huai sebagai anaknya sendiri. Suktae pun memberi kesempatan kepada Huai agar mereka saling berbaikan dan tidak saling membunuh lagi sebagai ayah dan anak. Namun tiba-tiba... 아빠가 다 정리해줄게. 이제 다 끝났어. Setelah berhasil membunuh semua anggota Goblin, kita akan beralih dengan CEO Jin yang sedang merayakan keberhasilannya yang akan membangun bisnis besar di Korea dengan menggusur rumah-rumah di pinggir kota termasuk rumah orang tua Huai, yakni Im Hyung Taek. Acara itu pun dihadiri oleh seluruh konglomerat dan pejabat-pejabat setempat yang mendukungnya. Namun dari arah kejauhan, saat CEO Jin baru saja selesai memotong pita, tiba-tiba... tamat.